Rekan-rekan, pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang perbandingan keilmuan. Di mana perbandingan keilmuan ini saya ingin mengetahui beberapa perbandingan keinginan seseorang atau bahkan topik yang sedang ngetren. Baik, saya akan mencoba menggunakan Google untuk mencari trending topiknya ergonomik atau learning environment. Saya mencoba memasukkan kata ergonomics ya, dan akan saya bandingkan dengan learning environment. Oke, sudah ketemu. Baik, saya akan bandingkan ke beberapa negara. Tentunya memang Indonesia belum menjadi pusat epicentrum pergerakan keilmuan ini ya. Tentunya masih kalah dengan yang tadi sudah saya sebutkan, Boston itu ya dari Amerika gitu ya. Makanya saya akan mencoba mencari di Amerika dulu aja lah. Amerika Serikat. Oke. Dalam konstruk perbandingan tersebut, maka jelaslah yang mikro yaitu ergonomics yang mungkin adalah bagian dari istilah ya, sedangkan learning environment kan sebuah topik besar gitu ya. Orang Amerika cenderung lebih ke hal yang sifatnya mikro ya. Ini saya melihatnya bahwa terlihat di ergonomiknya lebih tinggi dibanding dengan learning environment. Nah, kalau memang seperti ini berarti beberapa hal yang sifatnya mikro jauh lebih berkembang di Amerika, seperti halnya miliknya Mevi tahun 2000 yang dari AICT menjelaskan bahwasanya ergonomik di sana lebih berkembang gitu ya. Ini saya cari 12 bulan terakhir. Sebenarnya bisa saja kita mencari 5 tahun terakhir mungkin ya. Kita cari 5 tahun terakhir. Ternyata juga hampir sama, tidak ada perubahan. Sejak dulu memang Amerika lebih menggunakan diksi ergonomik ya, yang lebih berkembang. Sedangkan memang learning environment memang itu merupakan topik besar yang jarang untuk di riset lebih dalam. Oke, saya nyoba yang agak besar lagi, Australia. Oke. Menilik Australia ya hampir setali tiga uang lah. Kalau saya melihat dari sisi Australia, memang sama ya, karakternya sama dengan karakter di Amerika. Mereka lebih suka ke hal yang lebih mikro ya, daripada topik besar di learning environment. Memang learning environment memang cukup luas untuk dibahas, sehingga beberapa memang hanya untuk disentuh saja, hanya dia mengarah pada sebuah topik ini. Tetapi pada saat istilah penelusuran, mereka banyak menggunakan ergonomik. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami yang di Amerika terlebih dahulu. Kita coba, karena ini adalah sentral untuk ergonomic learning environment. Itu sentralnya kan ada di Boston ya. Oke. Baik, setelah saya melihat di konstruk yang dipaparkan oleh McPhee di AICT, maka jelaslah bahwa konstruk ini sudah dibangun mulai dari ini Alaska, Dakota, itu udah berapa persen itu ya, perbandingannya. Dia lebih banyak memang kalau saya melihat di New York gitu ya. Di New York itu ergonomik sekitar 82% beberapa yang penelusurannya ya, persentase perhitungannya udah di New York sudah segitu. Nah, kalau melihat konstruk tersebut maka memang ergonomik lebih terkenal dibanding learning environment. Sekarang apa yang menjadi pokok bahasan di sana? Oke. Ini ada beberapa hal yang terkait ya, peminatan yang terkait di sana.
seperti apa itu Tarkov Ergonomics, Veridesk, Proximix, Ergonomic Working from Home. Nah, seperti ini yang maju pesat ini ya, yang maju pesat. Saya juga tidak tahu ya. Tarkov Ergonomics saya tidak paham. Saya memang tidak riset dalam waktu dekat ya. Ini coba saya ganti jangan 5 tahun ya. Saya ngambil aja 12 bulan. 12 bulan terakhir, 1 tahun terakhir saja. 1 tahun terakhir saja. Oke. Nah, grafiknya sudah berubah. Saya nyoba. Nah, 12 bulan terakhir yang pesat itu adalah home office ergonomics, work from home ergonomics, ergonomics working from home, kayak begitu. Karena ini kan masa pandemi ya. Masa pandemi. Nah, silakan nanti rekan-rekan mengambil rentang berapa, monggo untuk dianalisis gitu ya. Kalau saya ngambil aja 12 bulan terakhir ini karena saya tertarik dengan kondisi 12 bulan terakhir ini. Ternyata WFH dan lain sebagainya itu merupakan pembahasan yang cukup detail di ergonomik. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya bekerja melalui rumah dan rumah menjadi kantor gitu kan. Apa sebenarnya yang menjadi pokok bahasan? Mari kita lihat. Jadi kita panduannya dari analisis ini ya, dari analisis ini kan yang tertarik ya. Seperti ini, Desk Ergonomics Guide, Engage Ergonomics Laptop Stand. Nah, berarti kan ini adalah ergonomics cara apa ya, mikro sekali, sangat-sangat mikro. Mereka sangat concern di bidang itu. Mari kita cek di Google lanjutannya. Oke, saya memakai analisis Google saja, bagi saya lebih mudah gitu ya. Oke, saya ambil work from home. Oke, work from home ternyata sudah terbahas. Enak kalau di Google itu sudah muncul. Nah, kalau saya melihat di 10 ergonomics do's and don't do's the working from home, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu ternyata banyak. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Udah ketahuan Amerika sangat concern di sini kalau saya melihat. Oke, saya buka aja. Pembahasannya menarik itu ya, menarik. Nggak seribet apa yang saya pikirkan ya. Nah, dia hanya menggunakan tips-tips sederhana gitu ya. Nah, kalau saya buka kan sederhana kan ya. Kalau saya melihat kan sederhana sekali. Oke, saya translate aja. Mudah-mudahan hasil translate-nya bagus. Oke. 10 anjuran dan larangan ergonomi untuk mereka yang sekarang bekerja dari rumah. Bukan? Ya, sederhana kan ya. Mereka cukup banyak yang dicari ya. Orang Amerika itu tanya aja, tanya. Dan ini sudah ada yang menyediakan. Sehingga kalau saya berpikir gitu ya, apapun yang perlu dilakukan gitu, ini saya membayangkan itu ya. Ternyata kalau nonton laptop itu ya jangan lebih dari 20 menit. Nah, kan lucu ya. Jangan lebih dari 20 menit. Setelah 20 menit tontonlah. Tontonlah apa ya, tumbuhan kayak apa kayak di sana gitu ya. Itu tumbuhan atau dia berjalan ke sana lah. Jangan jauh-jauh ya, ini letaknya jangan jauh supaya bisa dilihat. Ternyata nggak boleh nonton laptop terus-menerus, itu nggak boleh gitu ya. Cukup 20 menit lah, berhentilah engkau. Nah, itu ya. Ya, jadi belajar ya 15 menit, kemudian nonton-nonton di sana, itu work from home. Mereka sangat concern sekali, tidak tahu risetnya bagaimana. Jadi konsepnya dia menggunakan aturan 20-20-20. Ini contoh ya, ilustrasi milik justtime.org. Kalau demikian, maka ini kita itu sudah dimanjakan ya dengan apa yang kita peroleh sekarang. Tetapi kita itu kalau anak-anak sekarang itu tidak ergonomi. Karena apa?
Hiburannya bukan tumbuhan yang dia tidak berada di laptopnya, tidak, tapi setelah 20 menit dia nge-game, berarti itu tidak ergonomik gitu ya, tidak ergonomik sekali. Kalau dalam dunia belajar nggak ergonomik. Misal ini menurut ini loh ya, menurut justtime.org. Oleh karena itu, kenapa kita perlu meneliti apa yang harus dilakukan pada saat work from home? Ya itulah mereka sangat concern di sini. Untuk setiap 20 menit nih, di layar komputer, Anda harus menghabiskan 20 detik untuk melihat yang lain sejauh 20 kaki. Memberi otot Anda istirahat, membantu mengurangi tegangan mata. Ini jelas. Saya tidak tahu formula 20-20-20 itu saya tidak paham. Tapi saya yakin itu ada aturannya ya, dan seterusnya. Dan itu cukup bagus. Oke, saya kembali ke ini. Nah, sehingga dengan perbandingan ini Anda memiliki sebuah keilmuan, keluasan keilmuan, ataupun Anda memiliki cara yang menurut saya cara yang paling elegan untuk mengetahui ergonomik itu apa. Nanti akan dijelaskan, akan dijelaskan bagaimana ergonomik dan pengertian ergonomik, namun saya lebih pada sifatnya aplikatifnya. Ya, desain dan sebagainya saya ambil dari sini. Nah, sekarang apa yang terjadi saat di learning environment? Saya juga belum tahu ya. Ini saya juga langsung ambil dari sini aja. Positive learning environment. Kita cek aja. Kita di Google. Oke. Learning. Oh, ini sudah muncul. Oke. Apa yang dibangun dari positive learning environment? Nah, saatnya positive learning environment dikemukakan, ternyata mereka mengarah ke classroom environment. Nah, dari classroom environment ini terlihat jelas bahwa importance of the positive classroom itu bisa dilihat seperti ini. Oke, saya buka aja. Oke, ini sudah terbuka. Ini dari ASCD ya, ascd.org. Oke. Ternyata dalam beberapa hal ini saya melihatnya ini adalah buku ya ternyata. Nah, ada buku yang ditawarkan itu ya, positif. Nah, bahwa learning environment itu kayak begini. Oke. Saya coba translate aja. Nah, ini ada berapa rasio waktu siswa menghabiskan tugas dengan waktu siswa terlibat dalam pekerjaan otentik. Ini ternyata ada beberapa cara ya, bagaimana memperlakukan siswa. Tentunya ini saya katakan ini Amerika loh ya, ini Amerika banget ya, Amerika banget. Nanti Anda harus mengkonstruk bagaimana bukan di Amerika ya, bukan di Amerika tentunya. Berapa kali setiap jam Anda menghadapi masalah perilaku siswa? Nah, dan seterusnya. Ini sebuah pertanyaan yang unik-unik ya. Apa saja pendahulu dari masalah perilaku ini? Peristiwa yang terjadi tepat sebelum masalah itu muncul. Ini adalah sebuah diksi ya yang bisa diambil. Jadi kita tidak bisa meremehkan hal-hal yang di-bold seperti ini, pasti sesuatu yang menarik. Sehingga rekan-rekan dalam kelas ini saya berharap bahwasanya berpikir dalam keilmuan learning environment atau ergonomics, kita tidak berpikir definisi. Mendesainnya itu, bagaimana mendesainnya itu, rekan-rekan harus mengkonstruknya bukan dari opini pribadi. Mari kita lihat learning environment itu sebagai bukan platform ya, sebagai satu kajian yang luas gitu ya, dan tidak lagi dipandang sebagai kajian yang sempit bahwa bahwa learning environment adalah ini juga ergonomik. Semua konten yang ada di konstruk ergonomik dan
di ergonomik